anak-anak dengan karakteristik influence itu kan mengalir, santai, ya udahlah nanti lah, gampang menunda lah. Salah satu kelemahan anak-anak influence itu adalah dia itu sering menunda. Iya, lanjut ya. Oke, yang Ya. influence. Ya. Nah, seperti itu tadi. Ya, kalau agak dipercepat ya Kak. Waktunya nggak kerasa ini, 15 menit lagi. Cepet ya. Iya. Nggak kerasa emang. Oke, lanjut. Baik. Kalau anak-anak dengan karakter influence tadi kan dia itu karena sosial, maka dia itu pandai bergaul. Maka anak ini biasanya anak gaul lah, seperti itu. Dia itu Anak gaul. Betul, persuasif. Dia itu suka bicara. Biasanya kalau di sekolah itu terkenal bisa suka ngegeng, suka dia populer seperti itu. Nah, gimana sih cara berkomunikasinya? Nah, tadi berbeda karakteristik influence itu kan anaknya bersahabat sebetulnya. Nah, sangat menghargai hubungan. Jadi sebetulnya untuk berkomunikasi dengan anak influence kita nggak boleh terlalu tegang. Kita perlakuan aja suasana formal. Kasih jangan misalnya kita ngomong kamu ini ya harus ini ya, enggak, ini suasananya harus informal aja, non formal aja, seperti itu. Terus beri pujian jika mungkin kan. Terus dengarkan ide-idenya, karena anak-anak influence itu biasanya anak-anak dengan ide yang banyak. Idenya banyak tapi kadang-kala mungkin nggak rasional. Nah, kita cukup dengarkan aja, kemudian kita ajak bicara. Dan salah satu yang harus kita bantu untuk anak-anak dengan karakter influence itu adalah kita harus membantu untuk mengorganisir diri mereka. Karena anak-anak dengan karakteristik influence itu bukan anak-anak yang teratur. Makanya biasanya ketika ibunya compliance, anaknya influence, nah itu biasanya sering berantem itu. Karena apa? Ibu yang compliance ini detail tuh, harus ini step by step. Nah, sedangkan anak-anak dengan karakteristik influence itu anak-anak yang dia itu slow ya, nyantai. Betul, santai, terus nanti tidak terorganisir dengan baik. Jadi dominasinya itu ya berpikirnya tuh lompat seperti itu, bukan berpikir paralel. Nah, biasanya ketika tadi di case yang pertama anaknya itu santai seperti apa, nah itu tipikal anak influence. Artinya apa? Artinya kita harus membantu seperti itu. Orang tua harus membantu diri mereka seperti itu. Karena apa? Biasanya tadi anak-anak dengan karakteristik influence itu ketika ngobrol dengan teman, biasanya mereka itu sering berantem, yang otot-ototan lah. Aku ini seperti itu. Karena apa? Memang karakteristik influence itu anaknya suka drama sih Mbak Ika, seperti itu. Jadi ketika dia itu gue waktu kecil tuh. Ketika dia disakiti seolah-olah dia itu yang paling tersakiti di dunia ini, seperti itu. Nah, itulah karakteristik anak-anak dengan drama. Sama ketika orang tuanya dominan, misalkan orang tua dominan kan pinginnya itu seperti itu kan, kalau udah ada keinginan tapi kan anak-anak dengan karakteristik influence itu kan mengalir, santai, ya udahlah nanti lah, gampang menunda lah. Salah satu kelemahan anak-anak influence itu adalah dia itu sering menunda, seperti itu. Akhirnya makanya ketika punya anak influence, yang harus kita lakukan adalah kita bicara, puji mereka. Jadi memang harus sering-sering memuji, harus sering-sering menstimulasi dengan pujian, dengan pelukan, dengan rayuan. Nah, ini nih memang agak sebel ketika ketemu sama orang tua yang tipikalnya compliance, karena orang tua compliance itu kan nggak suka bicara. Kalau sama orang tua dominance biasanya berberantem, karena kan orang tua dominance kan biasanya kan masih suka bicara, terus pingin ngatur seperti apa, ya biasanya berantem. Tapi kalau orang tua compliance itu biasanya kan dia nggak suka bicara, tapi anak influence ini kan hobinya bicara, seperti itu. Itu sih Mbak. Iya. Lanjut lagi Mbak. Oke, lanjut.
Steadiness. Baik. Nah, steadiness. Ini sih sebetulnya tipikal kalau di sekolah, anak-anak dengan karakteristik steadiness itu adalah anak-anak yang baik. Ibaratnya itu good boy atau good girl lah, seperti itu. Jadi dia itu nggak mau berkonflik, harmonis, dia itu yang terpenting mengutamakan hubungan yang baik, seperti itu. Biasanya kalau orang tua punya punya anak dengan karakteristik steadiness itu nggak terlalu banyak masalah sih sebetulnya. Cuma memang salah satu salah satu problemnya anak-anak steadiness itu karena dia bapernya agak tinggi nih. Jadi ketika suaranya orang tuanya itu tinggi, dia langsung akan gemeter, langsung nggak nyaman. Nah ini jadi anak-anak dengan karakteristik mut-mutan gitu ya. Anak-anak dengan karakteristik steadiness itu sebetulnya mereka itu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi dia tuh nggak suka perubahan yang mendadak. Karena apa? Dia itu pinginnya stabil, pinginnya itu ya udah dia itu tuh aja. Memang biasanya gemesnya kalau orang tua beberapa yang kak gimana ya kayak anakku tuh steadiness. Cuma aku kalau minta tolong sesuatu tuh dia kok lama sekali. Ya memang benar ketika kita berkomunikasi dengan anak steadiness kita nggak bisa pingin cepat-cepat seperti itu. Beri waktu. Beri waktu ya. Betul seperti itu. Karena anak-anak steadiness itu paham kok. Dia itu tahu apa yang harus dia lakukan. Dia itu pendengar yang baik seperti itu. Cuma jangan dipaksa. Nah ini biasanya gemesnya orang tua ketika menghadapi anak steadiness tuh. Iya biasalah kok lama kok apa seperti itu. Gitu sih. Lanjut lagi Mbak yang terakhir yang compliance. Karena ini waktunya tinggal 3 menit ya Mbak Ika ya. Ini ceritanya lagi pada polling nih Kak. Banyak yang minta jam 4 lanjut lagi. Oke nggak? Katanya gitu. Oke, boleh sih, nggak apa sih. Ini banyak pertanyaan nih Kak, banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Ntar jam 4 katanya polling. Ini lagi polling nih Kak. Boleh. Banyak peminatnya. Oke, lanjut Kak. Ya. Kita lanjut aja di materi nanti mungkin kalau itu kita sempat langsung Q&A ya. Betul. Compliance. Nah, ini tipikal compliance, tipikal yang pasif. Nah, pemikir. Jadi ketika kita punya anak yang diem, yang dia suka hanya di kamar, dia itu sukanya menulis atau merenung atau berpikir. Nah, ini anak-anak dengan karakter compliance. Dia itu sebetulnya punya punya kepribadian yang konsisten, teratur, terus cermat, berhati-hati, bahkan sangat berhati-hati dan taat sekali. Jadi kalau kok anakku itu nggak suka ngelanggar ya, kok anakku itu taat pada suatu aturan ya, ketika orang tuanya ngelanggar dia ngingetin, Pak, Ma nggak boleh ini seperti apa. Nah ini nih tipikal anak-anak dengan karakteristik compliance seperti itu. Memang beberapa keluhan dari orang tua terhadap anak-anak yang punya anak compliance itu adalah anak-anak compliance itu adalah anak-anak yang rentan cemas. Jadi dia itu udah panik anaknya. Kemudian yang ketiga dia itu sensitif. Jadi ketika sudah berhubungan dengan diri sendiri, tapi kalau dengan orang lain dia mah yang nggak ada masalah. Karena apa? Orientasinya dia sama. Orientasinya dominance dan compliance sama, diri sendiri, egonya tinggi seperti itu. Cuma memang kalau dominance dia diutarakan, dia disampaikan. Kalau compliance lebih dipendem seperti itu. Jadi ketika kita punya anak compliance, sebetulnya anak-anak compliance itu dia itu sangat suka pada hal-hal yang hal-hal yang berhubungan dengan personal. Makanya biasanya anaknya pendiam, nggak banyak bicara. Temennya pun cuma 1 atau 2 seperti itu. Jadi sahabat karibnya 1. Jadi ini anak-anak dengan karakteristik compliance itu adalah anak-anak yang cukup bisa diandalkan sebetulnya. Cukup bisa dimintain bantuan ketika memang kita ingin mendapatkan bantuan dari dia. Itu sih sebetulnya si anak-anak dengan karakteristik compliance. Nah, memang biasanya
anak dengan karakteristik compliance itu kecenderungannya adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang apa ya, bahasanya itu nerd lah, yang suka apa, kutu buku bahasanya Mbak Ika, seperti itu. Jadi, karena kalau di rumah dia pasti sukanya baca, Rajin ya, anak-anak yang rajin, betul anak-anak betul yang betul suka baca gitu ya. betul 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 Ya. betul 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 Mikir, betul kebanyakan mikir gitu ya. betul Kak, ya. betul 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 betul. Nah itu Oke. memang kalau di dunia ini sebetulnya kalau yang kemarin dari beberapa analisanya itu memang paling banyak itu steadiness, dan yang kedua itu adalah influence. Jadi populasi di justru influence dan yang sekarang nih ya Kak ya, yang sekarang betul, itu betul, kebanyakannya betul. itu ya. Steadiness dan influence. Yang ketiga baru compliance, yang keempat baru dominance. Makanya kenapa pemimpin itu sedikit ya, karena memang yang memiliki karakteristik dominance itu tidak banyak dari populasi seperti itu. Yang banyak itu influence dan juga steadiness seperti itu.